Anda kembali lagi di Nusantara Economic Updates bersama saya Mariana. Kita ke informasi internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menolak respon terbaru Iran atas proposal perdamaian yang diajukan Washington untuk mengakhiri perang. Hal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz, meski dua kapal akhirnya berhasil melintasi jalur pelayaran strategis tersebut. Trump secara terbuka mengecam tanggapan Teheran melalui unggahan di platform Truth Social pada Minggu 10 Mei waktu setempat. Ia menilai jawaban Iran sama sekali tidak dapat diterima tanpa menjelaskan lebih rinci isi penolakan tersebut. Trump mengaku telah membaca respon dari Iran dan tidak menyukainya sama sekali. Pernyataan itu muncul setelah Iran mengirimkan respon resmi terhadap proposal AS yang sebelumnya menawarkan penghentian perang terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai isu-isu lebih sensitif termasuk program nuklir Iran dimulai. Pemerintah Iran melaporkan bahwa respon tersebut menitik beratkan pada penghentian perang di semua front, terutama di Lebanon, serta keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Namun Iran tidak menjelaskan bagaimana dan kapan jalur pelayaran vital itu akan kembali dibuka secara penuh. Selanjutnya kita akan masuk dalam segmen Industry 360. Insiden mematikan di kapal pesiar MV Hondius memicu kekhawatiran global terhadap penyebaran hantavirus, penyakit yang berasal dari hewan pengerat dan disebut berpotensi menjadi ancaman kesehatan baru dunia. Meski begitu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memastikan wabah ini masih dapat dikendalikan melalui langkah kesehatan masyarakat yang ketat. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus hantavirus terdeteksi sejak 2024 hingga Minggu ke-16 tahun 2026, dengan 3 pasien dilaporkan meninggal dunia. Namun varian virus di Indonesia berbeda dengan yang ditemukan di MV Hondius. Di Indonesia kasus didominasi Seoul virus dengan tingkat kematian lebih rendah dibandingkan Andes virus yang menyerang paru-paru dan sangat mematikan. Kemenkes mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak dengan tikus, serta segera memeriksakan diri jika mengalami gejala seperti demam, batuk, dan sesak napas. Meningkatnya kewaspadaan terhadap hantavirus juga memunculkan pertanyaan besar soal kesiapan sistem kesehatan dan risiko penularan di Indonesia. Lalu seberapa serius ancaman hantavirus dan apa yang harus diwaspadai masyarakat? Kita akan bahas bersama dengan epidemiolog dan ahli Global Health Security Griffith University dan IRC, Diki Budiman yang sudah hadir bersama kami di sini. Prof Diki, apa kabar? Selamat datang di studio Nusantara TV. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Mbak Neke. Baik, Prof, kalau kita melihat kasus terkait dengan kesehatan, ini kan selalu menjadi sorotan apalagi sejak COVID-19 terjadi. Betul. Salah satunya sekarang yang mungkin menjadi perhatian masyarakat adalah hantavirus ini. Tapi seberapa kita harus menaruh atensi terhadap virus ini? Karena sebelumnya juga ada virus-virus kecil yang ternyata efeknya masih bisa ditanggulangi. Iya. Pertama tentu tanpa menihilkan potensi atau keseriusan ya, bahwa ini bukan penyakit baru, bukan virus baru, ditemukan sejak 1976, yang artinya sebetulnya sudah bersirkulasi, bahkan di Indonesia pun sudah terdeteksi ya sejak awal 2000-an kurang lebih, bahkan kalau bisa kita lakukan riset lebih jauh bisa saja sejak tahun 1990-an. Kemudian yang menjadi perhatian adalah bukan karena dia potensi menjadi pandemi, karena menjadi potensi pandeminya ini syaratnya tidak terlalu terpenuhi untuk virus ini, tapi angka kematiannya yang tinggi. Selain bahwa ini terjadi di kapal pesiar. Kapal pesiar ini untuk sebagian besar masyarakat saat ini yang masih mengingat masa pandemi,
itu mengingatkan trauma mereka bahwa awal dari COVID-19 pandemi itu di kapal pesiar kan, kasus-kasusnya. Ditambah lagi selain di kapal pesiar, angka kematiannya memang tinggi untuk hantavirus ini. Jadi dia bisa sampai bahkan 60%, artinya 6 dari 10 yang terinfeksi bisa meninggal. Tapi yang harus diketahui secara ilmiah oleh kita semua, supaya tidak terlalu menjadi kepanikan adalah kemampuan dia menular antar manusia itu sangat kecil. Bahkan kalau dalam epidemiologi ada istilah namanya angka reproduksi, itu di bawah 1 rata-rata. Kalaupun ada yang bisa menular, yang saat ini ada di kapal pesiar itu yang strain atau dari keluarga hantavirus itu anaknya itu namanya Andes. Andes ini memang angka reproduksinya kurang lebih 1,1-an. Jadi dia bisa menularkan antar manusia. Tapi itu angka 1 aja masih di bawah COVID waktu itu, yang bisa 3 atau 4, atau bahkan campak kan beberapa waktu terakhir ramai itu bisa sampai 18. Nah, yang sekali lagi menjadi perhatiannya hanya karena potensi kalau dia terinfeksi bisa mengalami dampak serius. Gitu. Baik, lalu antisipasi apa yang mungkin harus dilakukan oleh masyarakat di rumah begitu? Apalagi banyak yang mengatakan bahwa virus ini asalnya adalah dari binatang pengerat. Iya, tikus. Jadi memang tikus di Indonesia sudah terdeteksi memiliki ya. Jadi ini pada tikus, hewan tikus baik di benua Amerika, Eropa dan Asia ini endemik. Jadi dia ada bawa virus ini tapi tidak sakit tikusnya. Nah, tikus ini terdeteksi ada di got, di rumah yang terdeteksi ya, tikus rumah. Terutama memang tikus-tikus yang ada di pelabuhan atau di kapal-kapal yang harusnya sebenarnya tidak ada. Nah, sebetulnya juga virus ini juga tidak kuat-kuat amat ya. Kalau misalnya kita melihat di rumah ada tikus lari gitu di dapur kita, kemudian kita berikan semprot dan disinfektan, deterjen bahkan, atau mungkin kalau lantai disapu dengan pembersih lantai, mati virusnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Atau kita cuci tangan dengan sabun, mati virusnya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Tapi akan jauh lebih baik lagi kalau kita basmi, jangan sampai, atau kita kendali, jangan sampai ada pertumbuhan tikus yang banyak itu di satu lokasi, khususnya antara lain dengan mencegah sampah. Karena sampah yang terbuka itulah yang membuat tikus itu akhirnya bisa tertarik untuk datang dan tinggal di situ gitu. Baik, artinya menjaga kebersihan ini adalah salah satu antisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu. Kita kembali lagi ke hantavirus ini sendiri begitu. Tadi Prof sampaikan ini sebenarnya sudah dikenal dari bertahun-tahun yang lalu. Artinya apakah sudah ada development terkait dengan vaksin ataupun terkait dengan obat untuk ini? Nah, sayangnya memang kalau bicara riset vaksin, riset obat, ini kalau belum menjadi masalah untuk umumnya negara maju atau masyarakat negara maju, atensi atau interest mereka melakukan riset itu kecil. Nah, hantavirus ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Jadi, kalau ada yang menganggap bahwa ini berkaitan dengan, ini akan jual vaksin, nggak ada vaksinnya. Jadi, nggak ada yang akan dijual, nggak akan juga pemerintah melakukan upaya memaksakan untuk vaksin, tidak ada vaksinnya. Kalaupun ada vaksinnya, mungkin harus ada riset 10 atau 15 tahun ke depan, itu pun kalau lancar gitu. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini adalah mencegah. Itu yang paling, dan itu efektif. Perilaku hidup bersih sehat di segala aspek dengan tadi bahkan dengan membersihkan lingkungan kita, sekitar kita, itu juga akan menjauhkan kita dari potensi penularan ini. Baik, lalu bagaimana dengan pertolongan pertama untuk orang yang mungkin sudah ada gejala terkait dengan hantavirus ini? Ya, pertama memang kalau untuk orang yang berisiko terinfeksi, tentu ada di Indonesia, yaitu orang-orang yang memiliki kemungkinan besar kontak dengan secara langsung atau tidak langsung dengan tikus. Apa itu petugas pembersihan, bahkan tentara misalnya atau brimob yang di hutan misalnya, dan juga tentu dalam hal ini ada orang-orang yang seringkali masuk ke daerah-daerah yang seperti gudang misalnya, gudang makanan dan sebagainya. Nah, itu artinya kalau mereka misalnya ada riwayat kontak dengan tikus, kemudian mengalami seperti gejala flu, batuk pilek, mungkin ada mual, muntah dan demam terutama nyeri otot, sebaiknya segera memeriksakan pada dokter. Karena sekali lagi obat khusus tidak ada, tapi upaya pertolongan dalam hal ini ketika dia mengalami sesak napas atau bahkan misalnya gagal nafas, dia sudah di rumah sakit, bisa diberikan pertolongan. Itu yang bisa menolong ya dari pasien ini. Tapi kalau misalnya ada orang kemudian demam, kemudian tidak ada riwayat kontak dengan tikus, ya
kecil sekali dan tidak usah dikaitkan dengan hantavirus. Bahkan dalam konteks Indonesia, kalau orang itu bahkan ada riwayat kontak dengan tikus, sebetulnya yang paling pertama dicurigai adalah leptospirosis, bukan hantavirus ini. Karena urutannya leptospirosis lebih endemik lah di Indonesia, lebih besar peluangnya tapi leptospirosis ini disebabkan oleh bakteri. Baik. Lalu dari segi infrastruktur sendiri yang mungkin harus disiapkan oleh pemerintah. Kita ingat ketika COVID terjadi, Prof waktu itu pernah sampaikan sebenarnya harus dibuat semacam bangsal-bangsal kecil yang akhirnya diterapkan juga oleh pemerintah untuk bisa menjadi ruang mungkin pemulihan bagi setiap korban yang ada di kota-kota kecil gitu. Apakah ini juga harus dilakukan untuk hantavirus? Ya, tentu ini standar dan kebetulan pada hari yang sama ini, pagi ini juga saya diminta masukan oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator PMK. Dan respon pemerintah sebenarnya sejak minggu lalu sudah cukup baik dan pemerintah saat ini sudah punya sistem ya di mana bukan hanya untuk hantavirus, segala macam kasus yang diduga misalnya dari pintu masuk negara ini bisa pelabuhan, mau itu laut atau udara, kemudian ada potensi penyakit yang kita belum ketahui, antara lain dengan hantavirus ini mereka sudah punya mekanisme rujukan. Antara lain ada rumah sakit kalau di daerah, makanya ada rumah sakit infeksi, pusat infeksi, Sulianti Saroso itu adalah juga dia menyediakan tempat untuk isolasi. Nah, adapun di daerah-daerah itu semua sudah punya jejaring seperti itu dan itu tidak perlu banyak dalam konteks ini. Sekaligus juga untuk diketahui bahwa yang paling penting adalah melakukan pencegahannya ya karena sekali lagi tikus ini ada di mana-mana dan cara mencegahnya juga relatif sederhana yaitu dengan jarak PHBS tadi. Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.